Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang cara menentukan penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Artinya, kita akan menghitung nilai X yang memenuhi suatu persamaan kuadrat. Nah, cara memfaktorkan ini artinya kita ubah bentuk persamaan kuadratnya menjadi bentuk perkalian. Yang pertama adalah memfaktorkan bentuk AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Agar akar-akar penyelesaian X-nya merupakan bilangan real, maka bentuk ini dapat difaktorkan jika tanda A dan C-nya berlawanan. Contoh, faktorkanlah bentuk persamaan kuadrat 4x kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Gimana dong mengubah 4x kuadrat kurang 25 menjadi bentuk perkalian? Mudah kok. Kita gunakan rumus selisih 2 kuadrat. Jadi, kita akarkan 4x kuadrat dan juga 25-nya. Kemudian, tulis perkalian dari penjumlahan dan pengurangannya. Akar 4x kuadrat adalah 2x dan akar 25 adalah 5. Sehingga bentuk 4x kuadrat kurang 25 menjadi 2x tambah 5 dikali 2x kurang 5 sama dengan 0. Nah, jika ada dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya adalah 0, maka salah satu bilangannya pasti sama dengan 0. Sehingga bisa jadi 2x tambah 5 yang sama dengan 0 atau 2x kurang 5 yang sama dengan 0. Kita kerjakan satu-satu ya. Misal 2x tambah 5 yang sama dengan 0. Maka 2x sama dengan negatif 5. Hasilnya adalah x sama dengan negatif 5 per 2. Ini akar yang pertama. Akar yang kedua, 2x kurang 5 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 5. Hasilnya adalah x sama dengan 5 per 2. Jadi, akar-akar persamaan 4x kuadrat kurang 25 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 5 per 2 atau x sama dengan 5 per 2. Kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian menjadi seperti ini. Yang kedua, bagaimana memfaktorkan persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX sama dengan 0? Contoh, kita akan mencari akar-akar penyelesaian dari 3x kuadrat tambah 5x sama dengan 0. Kita keluarkan x-nya menjadi x kali 3x tambah 5 sama dengan 0. Nah, sudah dalam bentuk perkalian kan? Kalau sudah seperti ini, maka x sama dengan 0 atau 3x tambah 5 sama dengan 0. Akar yang pertama sudah kita dapatkan ya, yaitu x sama dengan 0. Sekarang, akar yang kedua, 3x tambah 5 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan negatif 5. Hasilnya adalah x sama dengan negatif 5 per 3. Sehingga, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 per 3 dan 0. Oke, lanjut bentuk yang ketiga ya, yaitu memfaktorkan persamaan kuadrat x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, cara mengubah ke dalam bentuk perkaliannya, kita tulis menjadi seperti ini. Dan kita belum tahu nih bilangan untuk mengisi kotak kosong ini berapa. Caranya adalah cari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah B dan kalau dikalikan hasilnya adalah C. Langsung ke contoh aja deh ya, biar kebayang. Misalnya,
ada persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X kurang 12 sama dengan 0. Kita akan cari akar-akarnya, berarti kita tuliskan dulu seperti ini. Sekarang, kita cari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 4 dan kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 12. Kalau kalian bingung atau belum bisa langsung otomatis nemuin bilangannya, boleh kita tuliskan dulu satu-satu perkalian yang hasilnya adalah negatif 12. Yaitu, ada 1 kali negatif 12, negatif 1 kali 12, 2 kali negatif 6, negatif 2 kali 6, 3 kali negatif 4, atau negatif 3 kali 4. Udah kan ya, cuma itu? Dari kemungkinan bilangan tersebut, mana yang kira-kira kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 4? Oke, negatif 2 dan 6. Berarti, kita tulis bilangan negatif 2 dan positif 6-nya menjadi seperti ini. X kurang 2 dikali X tambah 6 sama dengan 0. Satu-satu kita kerjakan. Untuk akar yang pertama, X kurang 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 2. Akar yang kedua, X tambah 6 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan negatif 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6 dan 2. Bentuk terakhir, masih persamaan kuadrat yang bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, tapi A-nya tidak sama dengan 1. Mirip kok cara mengerjakannya dengan yang A-nya sama dengan 1, cuma kalau sekarang bentuk perkaliannya kita tulis seperti ini. Nah, setelah itu, cari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan B, dan kalau dikalikan hasilnya sama dengan AC atau A kali C. Contoh, carilah himpunan penyelesaian dari 2X kuadrat tambah 5X kurang 3 sama dengan 0. Oke, kita tuliskan perkaliannya jadi seperti ini. Kenapa sih harus ada dibagi duanya? Karena kalau nggak dibagi 2, nanti hasil perkaliannya jadi 4x kuadrat. Sementara di soalnya 2x kuadrat. Jadi harus kita bagi 2. Setiap soal selalu dibagi 2 nggak, Bu? Nggak dong, pembaginya disesuaikan dengan bilangan A di soalnya. Misalnya, di soalnya 3x kuadrat, berarti nanti pembaginya jadi 3. Kalau 4x kuadrat, pembaginya jadi 4. Dan yang lainnya. Sekarang, cari dua buah bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 5. Dan jika dikalikan hasilnya adalah 2 kali negatif 3, yaitu negatif 6. Kayak sebelumnya ya, coba kita tuliskan perkalian yang hasilnya sama dengan negatif 6. Ada 1 kali negatif 6. Negatif 1 kali 6, 2 kali negatif 3, atau negatif 2 kali 3. Oke, dari kemungkinan pasangan perkalian itu kira-kira kita ambil yang mana nih? Yang kalau dijumlahkan, bilangannya hasilnya jadi 5. Iya betul, negatif 1 dan 6. Kemudian kita tuliskan dalam persamaan. Menjadi seperti ini. 2x kurang 1 dikali 2x tambah 6 per 2 sama dengan 0. 2x kurang 1 sama 2x tambah 6, mana nih yang kedua sukunya bisa dibagi 2? Yang 2x tambah 6 ya, kita bagi 2 menjadi x tambah 3. Sehingga persamaannya menjadi 2x kurang 1 dikali x tambah 3 sama dengan 0. Jadi, untuk akar yang pertama, 2x kurang 1 sama dengan 0, kita dapatkan 2x sama dengan 1, maka x sama dengan 1 per 2.
Dan akar yang kedua, X tambah 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 1/2. Mudah kan? Satu contoh lagi deh. Tentukan akar-akar persamaan 4M kuadrat tambah 12M tambah 5 sama dengan 0. Persamaannya kita tuliskan dalam bentuk perkalian menjadi: cari dua buah bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 12 dan jika dikalikan hasilnya adalah 4 kali 5 atau 20. Berarti perkaliannya itu ada 1 kali 20, 2 kali 10, atau 4 kali 5. Jadi yang mana bilangannya? Ya, 2 dan 10. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan menjadi 4M tambah 2 dikali 4M tambah 10 per 4 sama dengan 0. 4M tambah 2 bisa kita coret dengan 4 sama-sama dibagi dengan 2. 4M-nya jadi 2M, 2-nya jadi 1, dan 4-nya jadi 2. Nah, 4M tambah 10 juga bisa kita bagi lagi dengan 2. 4M-nya jadi 2M, dan 10-nya jadi 5. Sementara penyebutnya habis. Jadilah 2M tambah 1 dikali 2M tambah 5 sama dengan 0. Akar yang pertama, yaitu 2M tambah 1 sama dengan 0. 2M sama dengan negatif 1, maka M-nya adalah negatif 1/2. Dan akar yang kedua, yaitu 2M tambah 5 sama dengan 0. 2M-nya jadi sama dengan negatif 5, maka M-nya sama dengan negatif 5/2. Sehingga akar-akar persamaan 4M kuadrat tambah 12M tambah 5 sama dengan 0 adalah M sama dengan negatif 1/2 atau M sama dengan negatif 5/2. Selamat! Kalian sudah berhasil mempelajari cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Oke, sebelum kita berpisah, coba kalian cari akar-akar persamaan berikut ini dan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah belajar matematika hari ini. Semoga kalian semakin cinta sama matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.